Perkenalkan, nama saya Titis Dewi Gayatri dari 12 MIPA 2, ingin menjelaskan tentang listrik statis. Listrik statis adalah fenomena di mana muatan listrik diam atau tidak mengalir. Muatan listrik ini dapat berupa muatan positif dan juga negatif. Contoh sederhana listrik statis adalah ketika kita menggosok penggaris plastik ke rambut kering, lalu mendekatkannya pada potongan-potongan kertas kecil. Kertas-kertas itu akan tertarik ke penggaris karena adanya muatan listrik yang terbentuk akibat penggosokan. Kemudian yang pertama adalah hukum Coulomb. Adalah hukum dasar dalam listrik statis yang menjelaskan tentang gaya interaksi antara dua muatan listrik. Bunyinya kurang lebih seperti besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik sebanding dengan hasil kali nilai kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Secara matematis, hukum Coulomb dapat ditulis sebagai F sama dengan K-1 Hi2 per R kuadrat. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya Coulomb adalah yang pertama, besar muatan. Semakin besar muatan, semakin besar gaya Coulomb. Kemudian yang kedua adalah jarak antara muatan. Semakin dekat jarak antara muatan, semakin besar gaya Coulomb. Kemudian yang terakhir adalah medium. Jarak medium di antara kedua muatan juga dapat mempengaruhi besar gaya Coulomb. Kemudian yang kedua ada kuat medan listrik. Adalah besaran yang menggambarkan seberapa kuat pengaruh gaya listrik pada suatu titik dalam ruang yang ditimbulkan oleh muatan listrik. Ada definisi matematis dalam kuat medan listrik. Kuat medan listrik E didefinisikan sebagai besar gaya listrik F yang bekerja pada muatan uji Hi dibagi dengan besar muatan uji tersebut. Secara matematis ditulis E sama dengan F per Hi. Kemudian ada sifat-sifat kuat medan listrik. Yang pertama adalah besaran faktor, yang kedua ada perbandingan lurus dengan muatan sumber, yang ketiga ada berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, kemudian yang terakhir dapat digambarkan dengan garis-garis gaya muatan. Kemudian ada penerapan kuat medan listrik seperti elektrolika, fisika nuklir, dan juga meteorologi. Kemudian yang ketiga ada kapasitor. Adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam konteks listrik statis. Kapasitor berperan penting dalam mengumpulkan dan melepaskan muatan-muatan listrik. Kemudian ada struktur kapasitor. Secara sederhana, kapasitor terdiri dari dua buah plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik atau isolator. Bahan dielektrik bisa berupa udara, kertas, keramik, dan lain-lain. Kemudian ada cara kerja kapasitor. Itu ada pengisian muatan, penyimpanan muatan, dan juga pelepasan muatan. Kemudian ada kapasitansi. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik disebut dengan kapasitansi, yang dilambangkan huruf C dan F atau farad. Besarnya kapasitansi suatu kapasitor dipengaruhi oleh luas pelat, jarak antara pelat, dan juga jenis bahan dielektrik. Kemudian ada fungsi kapasitor. Yang pertama adalah penyimpanan energi, penyaringan frekuensi, pengatur waktu, penstabilan tenaga. Kemudian yang keempat ada energi kapasitor. Adalah energi listrik yang tersimpan di dalam komponen elektronik ini. Ketika sebuah kapasitor diisi dengan muatan listrik, energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan tersebut akan tersimpan dalam bentuk medan listrik di antara kedua plat kapasitor. Rumus energi kapasitor adalah W sama dengan 1/2 kali C kali V kuadrat. Faktor-faktor yang mempengaruhi energi kapasitor adalah kapasitansi dan juga tegangan. Contoh penerapan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari perangkat elektronik, diantaranya adalah flash kamera, televisi, monitor, komputer, dan lain-lain. Kemudian pada peralatan rumah tangga itu terdiri dari kulkas, microwave, dan juga kipas angin.
Demikian penjelasan materi tentang listrik statis dari saya. Terima kasih.